Om Swastiastu. Baik, perkenalkan kami dari kelompok SGDA 10. Pada kali ini kami akan membawakan topik student project dengan judul Middle Ear Baru Trauma. Baik, jadi sebelum menjelaskan mana latar belakang dari topik ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Sinta Damar Rahayu dengan 3 digit NIM terakhir 178. Adapun latar belakang mengapa kami mengangkat judul Middle Ear Baru Trauma ini sebagai judul dari student project kami, yaitu jika dilihat dari definisinya, Middle Ear Baru Trauma ini merupakan cedera yang terjadi ketika telinga tengah terisi air atau saat menyelam. Ini dikarenakan adanya perbedaan tekanan dari luar dan juga di dalam laut. Nah, mayoritas kasus penyelaman melibatkan penyakit THT ini sering terjadi pada kasus dewasa dan juga anak-anak. Prevalensi barotrauma telinga tengah atau Middle Ear Barotrauma ini termasuk tinggi, di mana di salah satu laut di Indonesia itu angka kejadian Middle Ear Barotrauma pada nelayan di Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember ini dari sebanyak 20 orang itu prevalensinya sebesar 58,7%, di mana populasi itu orang itu menderita Middle Ear Barotrauma. Nah, pasien yang masih mengalami ketidaknyamanan selama dan setelah perawatan dari Middle Ear Barotrauma ini masih sering dikeluhkan, sehingga diperlukan treatment alternatif untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan pada pasien. Jadi berdasarkan tingginya angka dan juga beberapa kasus yang masih terjadi di Indonesia, maka kami mengangkat topik ini dengan tujuan untuk memberikan sebuah bacaan atau referensi kepada masyarakat, sehingga nantinya dapat dijadikan sebuah edukasi untuk menghindari dan mengurangi angka kejadian dari Middle Ear Barotrauma. Perkenalkan, nama saya Imade Pranowo Gandana Sujaya, 3 digit yang terakhir 228. Sekarang saya akan lanjutkan ke rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan Middle Ear Barotrauma. Yang kedua ada bagaimana epidemiologinya. Yang ketiga ada bagaimana etiologinya. Yang keempat, apa saja faktor resiko dari Middle Ear Barotrauma. Lalu yang kelima ada bagaimana penegakan diagnosisnya. Lalu yang keenam ada bagaimana penata laksanaannya. Yang ketujuh ada diagnosis banding dari Middle Ear Barotrauma. Yang kedelapan ada apa saja komplikasi dari Middle Ear Barotrauma. Dan yang terakhir ada bagaimana pencegahan dari Middle Ear Barotrauma. Untuk tujuan penulisannya, yang pertama dapat mengetahui definisi dari Middle Ear Barotrauma. Yang kedua dapat mengetahui epidemiologi dari Middle Ear Barotrauma. Yang ketiga ada dapat mengetahui etiologi dari Middle Ear Barotrauma. Yang keempat ada dapat mengetahui faktor risiko dari Middle Ear Barotrauma. Kelima dapat mengetahui diagnosis dari Middle Ear Barotrauma. Yang keenam dapat mengetahui penelaksanaan dari Middle Ear Barotrauma. Yang ketujuh dapat mengetahui diagnosis banding dari Middle Ear Barotrauma. Yang kedelapan dapat mengetahui komplikasi dari Middle Ear Barotrauma. Dan yang kesembilan dapat mengetahui pencegahan dari Middle Ear Barotrauma. Untuk manfaat penelitian, bagi mahasiswa, pelaksanaan student project ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa terkait definisi, epidemiologi, etiologi, faktor risiko, diagnosis, tata laksana, diagnosis banding, komplikasi, dan prognosis dari Middle Ear Barotrauma. Untuk bagi masyarakat, dengan penulisan student project ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui faktor-faktor yang terlibat dalam terjadinya Middle Ear Barotrauma, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pencegahan dari segera mandiri. Kenalkan, saya Ana Agung Sugeng Istri Anomprabe Artasari dengan 3 NIM digit terakhir 213. Middle Ear Barotrauma merupakan gangguan medis yang umum terjadi terkait penyelaman di bawah air. Middle Ear Barotrauma menyebabkan perdarahan dan pecahnya membran timpani pada telinga. Telinga tengah adalah rongga tertutup berisi udara dan satu-satunya mekanisme pemerataan tekanan melalui nasofaring ke tuba eustachius. Disfungsi tuba eustachius menyebabkan sulitnya pemerataan tekanan telinga tengah dan lingkungan luar yang mengarah pada patogenesis dari Middle Ear Barotrauma. Middle Ear Barotrauma adalah cedera akibat tekanan pada tubuh atau jaringan yang diatur oleh hukum Boyle. Saat penyelam turun ke laut, terjadi peningkatan tekanan dan volume kompres gas. Hal inilah yang menyebabkan tekanan relatif negatif di rongga atau ruang berisi udara di tubuh seperti telinga tengah. Tekanan negatif ini dapat menyebabkan edema pada mukosa perdarahan, bahkan perforasi timpani membran karena ruang telinga tengah tidak bisa menyamakan tekanan. Saat penyelam bergerak naik ke atas, perubahan tekanan akan menjadi positif. Volume gas meningkat karena tekanan luar turun.
Hal inilah yang menyebabkan penonjolan membran timpani dan menimbulkan rasa sakit dan pecahnya timpani membran disertai gangguan pendengaran. Perkenalkan, nama saya Nikita Tristiani dengan 3 digit NIM terakhir 002. Insiden middle ear barotrauma sering terjadi pada saat menyelam dengan kedalaman 1,3 sampai 5,3 meter. Kejadian barotrauma telinga tengah terjadi pada 30% penyelam pemula dan sebanyak 10% pada penyelam yang sudah berpengalaman. Di Indonesia sendiri, sebanyak 41,37% penyelam mengalami barotrauma. Sedangkan di Banyuwangi, penyelam tradisional yang mengalami barotrauma sebanyak 32,4% dari 74 orang dan yang mengalami barotrauma telinga tengah mencapai 83,3%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nafisah di Dusun Watu Ulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, didapatkan bahwa 20 orang atau 58,7% dari 34 sampel mengalami barotrauma telinga berupa perforasi pada gendang telinga atau membran timpani. Baik, perkenalkan saya Miftah Rahmat Almasya dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi serta faktor risiko dari middle ear barotrauma. Jadi untuk etiologi yang mendasarinya yaitu adalah tidak meratanya tekanan yang berada antara ruang telinga tengah dengan lingkungan eksternal. Kemudian untuk faktor risiko yang mempengaruhi yaitu ada usia, kemudian masa kerja, kemudian kedalaman penyelaman, kemudian frekuensi penyelaman, kemudian durasi penyelaman, serta durasi waktu istirahat ketika menyelam. Sedangkan untuk prosedur menyelam sendiri tidak menyebabkan barotrauma. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Astri Regita Iswari dengan 3 digit NIM terakhir 023. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai diagnosis dari middle ear barotrauma. Jadi diagnosis dari middle ear barotrauma ini dapat ditegakkan dengan melakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik. Untuk anamnesisnya sendiri dilakukan dengan menanyakan kepada pasien mengenai riwayat bepergian dengan menggunakan pesawat terbang atau riwayat diving atau menyelam. Kemudian gejala-gejala seperti kehilangan pendengaran, nyeri, tinnitus, rasa penuh pada telinga, serta adanya telinga berdesir perlu juga ditanyakan kepada pasien. Nah, kemudian untuk pemeriksaan fisik sendiri dilakukan melalui otoscopic examination untuk menentukan dan mengklasifikasikan tingkat keparahan dari cedera yang terjadi. Nah, pada pemeriksaan fisik menggunakan otoskopik, telinga tengah mungkin akan menunjukkan adanya gelembung udara dan efusi hemoragik. Kemudian membran timpani akan tampak mengalami restriksi dan kongesti. Kemudian bisa juga ditemukan adanya eritema pada membran timpani. Dengan eritema yang teramati bisa bersifat soliter ataupun multiple. Untuk garis-garis linear pada pars flaccida serta di sepanjang sisi handle malleolus juga bisa ditemukan. Kemudian bisa juga terdapat adanya exudat serosa dengan warna kuning keemasan atau frank hemotympanum. Nah, pada kasus-kasus yang cukup parah bisa juga ditemukan adanya ruptur pada membran timpani atau round window. Selain itu, selain pemeriksaan menggunakan otoskopik, bisa juga dilakukan pemeriksaan dengan timpanometri. Nah, untuk pemeriksaan timpanometri ini sendiri, penelitian terbaru menunjukkan bahwa timpanometri dengan teknik wideband ditemukan lebih bermanfaat dan memberikan informasi lebih dalam terkait kondisi telinga tengah dibandingkan dengan timpanometri yang klasik. Untuk klasifikasi diagnosis middle ear barotrauma sendiri, pertama kali dirumuskan dalam bentuk TEDS classification. Nah, klasifikasi ini dianggap lebih sensitif dan lebih efektif dalam menilai adanya gangguan terkait dengan middle ear barotrauma. Untuk klasifikasinya sendiri, yang pertama adalah grade 0, di mana di sini ditemukan adanya normal pada otoskopi. Kemudian grade 1, adanya retraksi dan hiperemia pada malleus dan incus. Kemudian grade 2, adanya retraksi dan hiperemia pada seluruh membran. Lalu grade 3, adanya cairan atau darah pada telinga tengah. Dan grade 4, adanya perforasi pada membran timpani. Selain itu, dalam praktek klinis diusulkan juga sebuah klasifikasi oleh O'Neill yang disebut dengan sistem klasifikasi O'Neill Grades, di mana rumusannya menjadi 3. Yang pertama yaitu grade 0, di mana gejala muncul tanpa adanya tanda-tanda trauma ontologis. Kemudian grade 1, adanya peningkatan kemerahan pada membran timpani jika dibandingkan dengan baseline. Kemudian terdapat cairan serosa atau sedikit serasunguinosa atau udara yang terperangkap di belakang membran timpani. Lalu grade 2, di mana terdapat perdarahan nyata di setiap lokasi atau terdapat perforasi pada membran timpani.
Untuk klasifikasi dari O'Neill ini sendiri, untuk grade 0 dan grade 1 bisa dikelola oleh tim hiperbarik ditambah dengan terapi medis dari resep dokter. Sedangkan untuk grade 2 diperlukan adanya rujukan ke dokter spesialis, dalam hal ini adalah dokter spesialis ontologis. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Jonathan Satoni, dengan 3 digit terakhir 059, saya akan menjelaskan mengenai tata laksana dari middle ear baru trauma. Jadi pengobatannya ini cukup variatif dan biasanya diobatinya secara konservatif, jadi tidak perlu melakukan tindakan bedah atau intervensi medis. Jadi di sini saya akan bagi 3 kondisi, yaitu kondisi akut, kronis, serta ada infeksi sekunder. Pada kondisi akut biasanya diberikan nasal atau oral dekongestan. Ini mampu mengingatkan gejala. Kenapa? Karena mampu membuka saluran Eustachius dan mengalihkan cairan dari telinga tengah. Kemudian dari pemicu, jadi kalau biasanya ada pemicu, kita harus segera hentikan pemicunya agar tekanan lebih lanjutnya dapat dihentikan. Kemudian untuk selanjutnya kasus kronis, di mana kasus kronis ini pada saat manajemen akutnya juga belum berhasil. Jadi indikasi tindakan bedah dapat diberikan dengan jagomingotomi atau penempatan segera tabung ventilasi timpanostomi. Ini tindakannya akan membuat koneksi melalui membran timpani sehingga menyebabkan tekanan merata di telinga tengah. Terus selanjutnya infeksi sekunder. Jadi pada infeksi sekunder dapat diberikan antibiotik, tapi jangan memberikan antibiotik yang ototoksik jika terjadi perforasi membran timpani secara bersamaan. Sekian mengenai tata laksana middle ear baru trauma. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rosida Nur Afifah. Dengan 3 digit NIM terakhir setelah 59, saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding. Jadi setiap kondisi yang menyebabkan rasa penuh pada telinga, gangguan pendengaran, tinnitus, dan atau gejala pusing harus dipertimbangkan dalam diagnosis banding, seperti impaksi serumen, otitis media, otitis eksterna, IEDCS atau Inner Ear Decompression Syndrome, stimulasi kalori, Meniere's, benign proximal positional vertigo atau BPPV, neuronitis vestibular, dan neuroma akustik. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Komali Widiantara dengan 3 digit NIM terakhir 013. Baru trauma yang signifikan itu dikaitkan dengan komplikasi permanen seperti defisit pendengaran dan keseimbangan. Adapun komplikasi lain yang terkait dengan middle ear barotrauma seperti efusi serosa, efusi serus anguinosa, perdarahan ke telinga tengah, perforasi dari membran timpani, serta IEBT atau inner ear barotrauma. Ini mungkin terkait dengan gangguan pendengaran sementara dan atau kronis, kemudian vertigo, dan juga ketidakseimbangan atau ketidakstabilan gaya berjalan. Saluran pendengaran eksternal, kemudian infeksi pada telinga tengah, nyeri kronis, serta kelumpuhan pada saraf wajah yang sementara juga dapat menjadi komplikasi dari middle ear barotrauma seiring dengan berjalannya waktu. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nyaman Al-Zaidi Skara dengan 3 digit NIM terakhir 132. Saya akan menjelaskan mengenai pencegahan middle ear barotrauma. Tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah middle ear barotrauma yaitu dengan melakukan pembinaan dan penampingan mengenai teknik ekualisasi. Teknik ekualisasi dilakukan untuk menyamakan tekanan agar tidak terjadi kerusakan jaringan pada saat menyelam. Teknik ini terdiri dari Toynbee maneuver, yaitu cubit hidung dan lakukan gerakan menelan ketika menyelam untuk menyamakan tekanan lingkungan. Yang kedua ada Frenzel maneuver, yaitu cubit hidung dan memposisikan tenggorokan seolah menegang, kemudian membuat suara dari huruf K sehingga lidah akan menempel pada palatum, lalu udara terkompresi dan tuba Eustachius terbuka. Lalu ada Lowry teknik Q, yaitu cubit hidung, menelan, dan meniup dilakukan secara bersamaan. Lalu Edmonds teknik Q, yaitu cubit hidung, menekan rahang, dan meniup dilakukan secara bersamaan. Yang terakhir ada falsafah manuver, yaitu kedua sisi hidung dan mulut ditutup, kemudian pipi ditiup dengan paksa. Selain itu, penyelam juga dapat menyamakan tekanan selama beberapa menit sebelum menyelam dengan cara mengunyah permen atau menggerakkan rahang. Para penyelam juga perlu memiliki kesadaran untuk memeriksa adanya gangguan pada tuba Eustachius secara rutin agar gangguan tersebut dapat segera diatasi karena dapat menyebabkan telinga tengah menjadi bertekanan negatif yang memudahkan terjadinya middle ear barotrauma. Baik, saya melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratsna dengan 3 digit NIM terakhir 186. Untuk kesimpulan, yang pertama, middle ear barotrauma atau MIBT merupakan suatu kondisi yang menyebabkan pendarahan dan pecahan membran timpani pada telinga karena tekanan tidak merata antara ruang telinga tengah dan lingkungan eksternal. Yang kedua, faktor risiko terkait usia, masa kerja, kedalaman penyelaman, durasi penyelaman, frekuensi menyelam, dan durasi istirahat lebih banyak terjadi pada penyelam pemula.
Yang ketiga, diagnosis ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan tata laksana yang sangat bervariasi, mulai dari manajemen gejala, pemicu, hingga intervensi medis atau bedah. Kemudian yang keempat, setiap kondisi yang menyebabkan rasa penuh pada telinga, gangguan pendengaran, tinnitus, dan atau gejala pusing harus dipertimbangkan dalam diagnosis banding MIBT. Yang kelima, komplikasi yang dapat terjadi yaitu efusi serosa, efusi serosanguinosa, pendarahan ke telinga tengah, perforasi TM, dan IEBT. Yang terakhir, dapat dicegah dengan melakukan pembinaan dan pendampingan mengenai teknis ekualisi, menyamakan tekanan dengan cara mengunyah permen atau menggerakkan rahang sebelum menyelam, dan memeriksa tuba ekstasi secara rutin. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok SGDA 10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya aturkan pada Mas Santi. Om Santi.